Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di acara Bincang-Bincang Kelapa Sawit bersama Pak Jen Mohayat. Kali ini kita tentunya menghadirkan topik-topik yang menarik yang memang dibutuhkan oleh pekebun kelapa sawit. Nah, sekarang ini tentunya mendapatkan lahan yang kelas 1 ya sulit. Nah, beberapa lahan marginal, itu salah satunya diantaranya yang karena berbukit, nah kan gitu, di daerah lereng dan sebagainya, kan menjadi suatu keterbatasan juga. Meskipun demikian, untuk daerah-daerah yang masih bisa dikelola, tentunya membutuhkan manajemen yang khusus. Oleh karena itu, kita nanti menggali potensi di daerah berbukit itu apa saja yang harus dilakukan supaya hasilnya optimal. Banyak kebun yang bisa menanam di lahan berbukit. Nanamnya iso, nanamnya bisa. Tapi nanti kalau sudah panen, sudah hancur, lebur, sudah gelundung ke sana kemari, nggak ada jalannya, infrastrukturnya nggak ada. Jadi ya, aduh, sudah sayang sekali. Oleh karena itu kita tanyakan bagaimana menggali potensi kelapa sawit di lahan yang berbukit, dari jenis bibitnya apa, terus nanti apa infrastrukturnya bagaimana cara nanamnya, ada jalan selendangnya, kemudian ada lagi populasinya nggak terlalu rapat, terus alah itulah nanti kita tanyakan Pak Jen Mohayat biar dijelaskan secara utuh. Silakan Mas Imo. Ya, Pak Agus, terima kasih Pak. Mohon izin bisa share screen. Oh ya, silakan. Jadi Pak Agus, jadi kunci keberhasilan tanaman di areal berbukit bukan semata-mata adalah menyamakan populasi di areal datar. Tidak. Tapi keberhasilan tanaman di bukit ini ada beberapa hal. Yang pertama harus dikaji dari sisi bagaimana nanti akses panennya yang pertama. Yang kedua, bagaimana jarak tanamnya tidak saling overlapping ataupun saling overlapping antar pelepahnya. Yang ketiga, bagaimana nanti cara evakuasi buahnya. Jadi setting di areal berbukit yang harus dilakukan yang pertama, ini saya mohon izin share screen ya Pak Agus ya. Silakan. Supaya memudahkan. Bisa kelihatan Pak Agus? Belum dibuka Mas. Belum kelihatan? Belum dibuka, belum. Diklik dulu mana gambarnya. Bentar Pak Gus. Saya bukanya dulu. Nggak bisa belum Pak Gus? Belum Mas, belum. Belum. Nah. Tapi ya gambarnya kan di background sampean itu. Nampak Pak Gus? Sama dah sekarang, oke. Jadi Pak Gus, apa yang harus dilakukan? Yang pertama settingnya. Jadi membangun di areal teras itu, ini gambar saya dapatkan dari Pak Ilham Pak, ini kontributornya Pak Ilham. Kemudian setting pertama Pak yang harus dilakukan untuk membangun teras kontur teras itu Pak, yang pertama adalah setting jalannya Pak Gus. Di berbukit itu Pak, bukan bangun terasnya. Ini jangan sampai kebalik Pak Gus. Banyak yang orang-orang membangun terasnya dulu baru bangun jalannya, itu salah. Kenapa? Nanti slope teras ini Pak Agus gantung ini ya. Nampak kan Pak penunjuk saya? Ya, nampak. Jadi tidak boleh ini posisinya gantung Pak. Kalau dibangun terasnya dulu baru dibangun jalan, nanti terasnya gantung dia. Jadi pertama yang diaturkan adalah jalan, termasuk jalan selendang ini Pak Agus. Ini jalan selendangnya, dia mutar sampai sini ketemu lagi, nanti muter sampai sini Pak Gus kan gitu. Nah, ketentuannya apa jalan selendang? Jangan sampai ini di teras ini Pak Gus lebih dari 30 pohon Pak Gus. Oh gitu. Kenapa Pak Gus? Harapannya 15 pohon yang sini bisa dibawa ke jalan selendang yang sebelah sini, yang 15 pohon dibawa ke sana Pak Gus. Ini tujuannya untuk kemudahan
dalam evakuasi buah. Jadi supaya tidak kecapean. Lah kalau seumpamanya terasnya sampai 40 Pak Agus, Oh iya. kejauhan nanti malah justru banyak losis buahnya. Nah, Mas itu itu batas apanya apa? Batas bloknya ya jalan itu batas sendiri. bloknya jalan selendang Pak Agus. Kalau di Oh sini ya. nggak bisa disetting kotak Pak Agus. Oh gitu Jadi ya. untuk areal-areal di berbukit batas jalan adalah jalan selendang atau jalan bukitnya Pak Agus atau Oh sapu ya. gunungnya kan gitu. Sapu Nah, ini gunung ya. contohnya kan gitu. Nah, kemudian Pak Agus, di sini kan ngeslup semua Pak Agus. Jadi kalau ada air pun dia masuk akan ke teras. Sehingga inilah Ya. Pak sebenarnya tujuannya kenapa kok dibangun jalan dulu baru dibangun terasnya. Harapannya Oh, jalan juga tidak mudah cepat rusak seperti itu. oh ya. Kemudian yang kedua, jarak antar teras ini Pak Agus, ini disesuaikan adalah konversi atau dari jarak antar barisnya Pak Agus. Jadi kalau terasnya yang terjal seperti ini, otomatis jarak antar terasnya akan lebih jauh Pak Agus. Ya, Kenapa? Lebih dari 8 meter. Tapi kalau yang agak terlalu nggak terjal, itu jarak antar terasnya akan terkontrol dengan baik ataupun tetap mendekati angka 8 jarak antar barisnya. Itu Pak. ya. Ini itu rumusnya jarak antar pohon dikali 1 per cos alpha Pak. Cos alpha itu sudut kemiringannya Pak Agus. Seperti itu. Misalkan 20 derajat atau berapa tinggal 1 plus cos 20 seperti itu. Itu masih mau biasanya kalau mereng begini itu apanya berapa jarak tanamnya berapa itu jarak? Ya kalau seperti ini Pak perkiraan Pak ini dari 8 bisa jadi 8,5 atau ke 9 meter Pak Gus. Jadi ya, tapi jarak antar pohon dalam satu barisan tetap sama Pak Gus 9 meter 9 meter 9 meter seperti itu. Nah, ini misalkan pohon pertama di sini Pak Gus sekitar 2 meter dari 3 meter dari jalan. Maka pohon yang di bawahnya nanti Pak, itu kan ini 9 meternya di sini. Jadi di antaranya ditanam Pak. Seperti itu. Jadi seperti ya menyerupai segitiga tapi tidak bisa mata 5 seperti itu Pak. Tetap perhatiannya seperti itu. Hanya ini karena di settingnya sudah sesuai dengan kemiringannya maka jarak antar terasnya berbeda-beda Pak. Nah ini sudah disesuaikan dengan keperluannya seperti itu. Itu kan berarti kan apa kan? Jadi kalau normal misalnya yang 143 jatuhnya berapa itu Mas? Nah, kalau kayak gini Pak bisa berkurang 10 sampai 20% populasinya Pak Gus. Oh ya, nah, itulah tidak yang bisa sama persis karena tidak ada bukit yang bisa diatur sama kita Pak Gus. Iya. Kita yang harus menyesuaikan. Jadi ada yang bukit yang terlalu terjal di atas misalkan 30 derajat gitu ya kita nggak mungkin memaksakan kan gitu Pak Gus. Karena kalau kita tanam pun juga nanti akan susah evakuasinya apalagi kalau ini kebetulan bukitnya Pak yang sebelumnya dalam semua jadi tidak jadi masalah. Tapi beberapa bukit yang didapati di Kalimantan ataupun di Sulawesi itu memang betul-betul bukit batu sehingga solumnya dangkal memang tidak layak untuk ditanam misalkan seperti itu Pak Gus. Oh iya. Kan bicara ini kan kesimpulannya masyarakat tahu lah. Nanti tempat mereng-mereng kan populasinya berkurang tadi, ya. Iya bagus. Biasanya ya kalau populasi biasa normal 136 1 sampai 143 kita dapat 120 atau 115 sudah cukup baik bagus. Iya. Akan jauh lebih baik populasinya 110 sama 115 daripada kita paksakan ke 143 bagus. Karena kalau sudah dietiolasi pohonnya jepit-jepit semua buahnya pun udah nggak ada yang besar bagus kan seperti itu. Karena asimilannya tidak bisa produksi optimal seperti itu. Makanya varietasnya yang pelepah pendek ini ya kan yang cocok. Ya betul bagus. Kalau varietas di tempat kita bisa digunakan yang langka 540 kan seperti itu bisa semua Pak di teras kan gitu. Tapi jangan tanam dampi di bukit kan gitu Pak. Karena nanti banyak overlappingnya kan seperti itu. Overlapping dan duduk buahnya besar-besar pula. Tapi jangan itu Pak Agus bukan tidak boleh Pak Agus. Tapi kalau mau menyesuaikan bentuk terasnya disesuaikan dan pengen kali nanam dampi, ya silahkan nggak ada masalah nanti kan. Nah gitulah prinsipnya memang gitu. Ada yang prioritas, tapi kalau sudah namanya cinta ya gimana lagi ya kan? Iya Pak Agus susah kan. Ya susah. Jadi itu tadi varietas sudah, populasi sudah, jalan selendangnya sudah. Terus nanti Pak Agus begitu kita udah ada tanaman udah mulai TBM 1, TBM 2 Pak Gus. Ada tambahan pekerjaan yang nggak disetting dari awal Pak Gus. Apa itu? Nah, yaitu ada tangga-tangga pemeliharaan atau tangga panen nanti Pak Gus. Jadi biasanya ya kadang-kadang kan
kita nggak bisa mau balik lagi ke sini atau balik lagi ke jalan sini Pak Gus, karena jarak ini biasanya lebih dari ya bisa jadi 250 sampai 300 meter kan Pak Gus. Ya, Maka antar teras ini dibikin tangga-tangga yang ke atas Pak Gus. Jadi kayak seperti kalau orang Medan katanya pasar ereng-ereng kan gitu Pak, ataupun tangga-tangga panen. Kalau belum panen berarti tangga-tangga pemeliharaan. Tujuannya Pak untuk kemudahan kontrol Pak Agus. Nah, untuk memastikan kan gitu. Dan kemudian yang terpenting juga ketika kita nanam di area teras kontur, ini perlu dijaga konservasi tanah dan airnya supaya tidak longsor. Maka di antara antara teras ini harus gulmanya tidak boleh disemprot total kan gitu. Kalaupun ada mukunanya jauh lebih baik. Hanya saja memang kadang-kadang kacangan atau mukuna ini bagus kalau sudah di area teras ini banyak jadi lawannya daripada jadi kawannya Pak. Cepat-cepatannya tumbuh ini susah mengendalikannya kan gitu. Ya. Tapi kan ini Mas Imo, saya pernah juga berkunjung di kebun yang begini. Dan itu di setiap yang dengan lerengnya itu Mas, itu di apa ya namanya, dikasih lubang supaya airnya nggak langsung longsor turun ke bawah Mas. Oh ya, ini bagus sebenarnya. Apa itu namanya? Ada bagus. Jadi ini namanya stop lock bagus. Nah, jadi seperti ini yang Pak Agus inginkan kan. Jadi ini kan ini jalan, ini teras ya bagus ya. Iya. Nah, teras. Jadi ada nanti setiap 50 meter Pak, ini makanya dibikin bulutan di sini Pak. Iya, betul. Nah, terus kemudian dikasih lubang, harapannya supaya untuk kayak panen air, tapi sebenarnya itu menahan laju kecepatan erosi tanah Pak Agus. Nah, setiap 50 meter dibuatkan buludan ataupun tadi rorak-rorak kecil Pak Agus seperti ya, itu. Betul. Itulah katanya kalau mupu apapun nanti larinya ya, juga. Betul Pak Agus, supaya aman kan gitu. Ya. Jadi nampaknya itu saja ya Mas Imo, sudah lengkap itu tadi untuk mengelola di lahan yang berbukit. Ya, terima kasih Pak Jen Mohayat sudah menyampaikan menggali potensi kebun kelapa sawit di lahan berbukit. Terima kasih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.